Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Adinda Rosa Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual atau retorik, atau gudang bacaan, dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Selanjutnya, kita akan menganalisis 3 adegan dalam film 2 Garis Biru. Adegan pertama adalah bermula ketika Dara positif mengandung atau hamil karena hubungannya dengan Bima. Merespon hal tersebut, ayah Dara spontan dengan amarahnya menarik kerah baju Bima ketika pertama kali bertemu Bima di ruang unit kesehatan sekolah. Sementara itu, adegan kedua adalah ketika ibu Bima meluapkan kemarahannya dengan menampar wajah Bima dan meninggalkannya di ruang unit kesehatan sekolah. Adapun adegan terakhir atau adegan ketiga adalah ketika pembicaraan mengenai hak asuh anak Dara berlangsung antara Dara dengan ibunya. Pada saat itu terjadi adu argumen antara Dara dengan ibunya. Sejenak setelah itu, Dara ditegur oleh ayahnya dengan menyatakan bahwa tidak seharusnya Dara berbicara dengan nada tinggi di hadapan dirinya. Baik, langsung aja kita masuk ke adegan pertama. Dari cuplikan adegan pertama tersebut terdapat 7 informan, 7 merespon dominan hegemonic position, dan informan 3 merespon negatif position, dan informan 5 merespon oppositional position. Di sini posisi informan 5 merespon oppositional position dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan terlalu berlebihan sehingga ayah Dara bisa mengontrol emosinya. Secara implisit, jawaban tersebut mempunyai makna bahwa informan tersebut tidak sependapat dengan apa yang dilakukan ayah Dara terhadap Bima. Dalam hal ini, posisi informan 5 keberatan terhadap kode dominan karena adanya acuan alternatif yang dianggap lebih relevan. Lanjut, kita akan ke adegan kedua. Di adegan kedua, ada 7 informan, 5 informan merespon dengan dominan hegemonic position, sedangkan 2 informan merespon negatif position. Adegan kedua itu sendiri didominasi oleh posisi penonton dominan hegemonik yang mempunyai arti bahwa pesan dalam film tersebut tersampaikan dengan ideal dan apa adanya. Selain dalam posisi dominan hegemonic position, 2 informan juga memposisikan diri sebagai negatif position untuk adegan kedua. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan sebagai berikut. Sebenarnya tidak baik melakukan kekerasan kepada anak orang lain atau anak sendiri sekalipun, tetapi wajar ibu Bima sudah kepalang kecewa telah gagal mendidik anaknya Bima yang tak disangka membuat masalah besar. Selanjutnya hasil wawancara informan lain menyatakan kewajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua informan tersebut ada pada posisi kombinasi. Selanjutnya kita akan masuk ke adegan ketiga. Aku lebih siap jadi orang tua daripada kamu. Tapi aku juga orang tuanya, Mah. Dar, jadi orang tua itu bukan cuma hamil 9 bulan 10 hari. Ini tanggung jawab seumur hidup. Oh ya? Iya. Kenapa mau ninggalin Dara kemarin? Pada adegan ketiga ini, 5 informan memposisikan diri sebagai optional position, sedangkan 2 informan adalah pada posisi negatif position. 5 informan yang berada di posisi oppositional position didukung oleh hasil wawancara yang menyatakan tidak setuju dengan perlakuan Dara membentak ibunya. Sementara itu, 2 informan yang memposisikan diri pada negatif position
mempunyai alasan alternatif membenarkan perilaku Dara terhadap ibunya seperti jawaban informan ketiga sebagaimana kutipan berikut ini. Melawan orang tua memang sudah pasti salah dan tidak boleh dilakukan. Tetapi jika mencoba mengerti keadaan Dara yang hormonnya labil karena sedang mengandung dan juga mempertahankan argumen adalah demi anaknya sendiri. Jawaban ini dianalisis memiliki dua interpretasi, yaitu tidak membenarkan perilaku anak yang membentak ibunya dan memberikan alasan alternatif mengapa sampai seorang anak tersebut bisa membentak ibunya. Berkaitan dengan dampak film, jika ditinjau lebih mendalam, terdapat dampak positif dari film Dua Garis Biru. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara pada informan ketiga yang menyatakan, yang dulunya saya sedikit tertutup dengan keluarga, sekarang lebih sedikit terbuka, lebih bisa menghargai orang tua. Begitu juga pada informan satu yang menyatakan, film tersebut mengajarkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab, mengajarkan kita dalam keputusan pasti ada resikonya. Lalu juga menguatkan jati diri kita. Kemudian bahwasannya kita harus tetap berjuang dalam keadaan apapun, memberikan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Begitu juga dengan informan lain yang menyatakan film Dua Garis Biru mempengaruhi penonton untuk lebih bertanggung jawab dan menjaga komunikasi dengan keluarga seperti kepada orang tua. Adapun dampak negatif dari film ini menurut beberapa informan adalah adanya unsur pergaulan bebas yang akan memberikan pengaruh kepada para remaja untuk berbuat sesuka hati. Seperti jawaban informan 6, mempengaruhi remaja untuk berbuat sesuka hati. Begitu juga dengan jawaban informan 1, 2, dan informan 7 yang lebih menekankan jawaban kepada seks bebas yang ada pada unsur film menjadi dampak negatif yang dapat diterima oleh penonton. Secara keseluruhan, para informan hampir sependapat bahwa film Dua Garis Biru mempunyai pesan moral yang tersampaikan kepada penonton. Dua Garis Biru adalah mengajarkan remaja untuk bertanggung jawab dan menjaga komunikasi dengan keluarga serta menghindari seks bebas. Dari penjelasan video ini, maka dapat disimpulkan bahwa interpretasi penonton terhadap film Dua Garis Biru untuk adegan pertama dan kedua didominasi oleh dominan hegemonik position, yang berarti pesan tersampaikan secara ideal dan para penonton menerima pesan apa adanya. Lalu, sedangkan pada adegan konflik ketiga didominasi oleh oppositional position, yang berarti penonton menyangkal pesan dominan dan memiliki acuan alternatif dalam menginterpretasikan adegan yang ada. Dalam hal ini, film Dua Garis Biru memiliki dampak positif kepada penonton, antara lain memberikan pesan mengenai pentingnya bertanggung jawab, komunikasi yang baik dengan orang tua, serta mawas diri terhadap seks bebas. Sedangkan dampak negatif dari film tersebut adalah adanya unsur pergaulan bebas di kalangan remaja yang akan mempengaruhi remaja untuk berbuat sesuka hati. Oke, sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.